Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang maupun selamat sore yang perkuliahannya dilaksanakan pada sore hari. Hari ini nampaknya agak sedikit spesial. Kenapa? Karena biasanya kita kuliah secara tatap muka di kelas. Namun untuk kondisi saat ini mau nggak mau kita memang harus kuliah dilaksanakan secara daring atau secara online. Oke, di mata kuliah ini yaitu riset pemasaran, kemarin kita sudah membahas atau sudah membuat ya suatu rencana usulan penelitian ya riset pemasaran yang di bagian pertama adalah kita membuat latar belakang masalah penelitian. Oke, lalu pada saat latar belakang sudah terbuat, kita buat di bagian kedua yaitu kita membuat kerangka teoritisnya. Setelah kerangka teoritis, kemarin kita sudah membahas pula tentang metodologi penelitian. Nah, di metodologi penelitian itu ada hal-hal yang penting yang harus kalian perhatikan, yaitu mengenai tabel operasional variabel dan bagaimana kalian mengolahnya. Oke ya. Setelah materi UTS kita kemarin, hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu mengenai langkah-langkah praktis perancangan instrumen riset pemasaran. Oke, apa sih instrumen riset pemasaran itu? Instrumen riset pemasaran adalah berupa kuesioner. Jadi di sini di pertemuan ke-8 ini kalian diminta untuk membuat suatu kuesioner atas penelitian yang akan kalian ajukan. Di sini kalian bisa melihat dari jurnal acuan kalian, lalu bisa juga pada saat kalian sudah membuat tabel operasional variabel, kalian bisa melihat dari tabel operasional variabel tersebut terutama di kolom indikator. Oke, bagaimana caranya kita membuat kuesioner ya? Jadi kuesioner itu adalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kalian sebarkan kepada responden. Respondennya berhubung sekarang kita harus stay at home, jadi saya harapkan nanti kalian mencari jawaban responden melalui Google Form. Jadi dari Google Form ini nanti kalian melihat berapa sih responnya ya. Jadi yang paling utama nanti responden kalian cukup satu kelas ya, tapi tergantung dari berapa jumlah variabel yang kalian teliti ya. Jadi menurut Roscoe itu bagaimana sih menentukan berapa jumlah responden kita atau sampel kita, yaitu adalah N dikali 10, di mana N itu adalah jumlah variabel yang kita teliti. Jadi kalau misalkan variabel independen kalian itu ada 2, lalu variabel intervening atau moderating ada 1, lalu variabel dependennya itu ada 1, berarti total adalah 4 variabel. Jadi total sampel atau responden minimal kalian adalah N dikali 10, yaitu 4 dikali 10 gitu ya. Jadi 4 dikali 10 adalah sebanyak 40 responden. Itu minimal. Nah, kalau lebih banyak bagaimana Pak? Kalau misalkan saya misalkan dikali 30 boleh nggak? Misalkan N dikali 30 boleh, lebih bagus. Soalnya kenapa kalau misalkan lebih banyak? Jadi nanti begini ya. Pada saat kalian nanti membuat suatu kuesioner, itu nanti kalian nggak boleh langsung menyebarkan kuesioner tersebut ya. Kalian harus cek dulu ya, tes validitas dan reliabilitasnya. Dan validitas reliabilitas ini akan kita bahas minggu depan ya. Tapi kalian boleh belajar dari sekarang ya. Jadi saat ini kalian sudah punya beberapa indikator, dan indikator itu kalian nanti akan buat pertanyaan berupa kuesioner, pertanyaan kuesioner nanti
pertanyaan kuesioner itu nanti kalian harus tes validitas dan reliabilitasnya. Oke ya. Kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan kuesioner itu adalah valid dan reliable, baru kalian boleh menyebarkan kuesioner tersebut kepada responden kalian. Oke ya. Lalu tadi kita menyambung lagi masalah N dikali misalkan 10, 20, 30, 40 atau berapa gitu ya. Kenapa harus lebih banyak? Karena nanti pada saat kalian tugas akhir, kalian harus harus menghitung ya, menguji hipotesisnya itu diterima atau ditolak. Berarti kalian harus membuat perhitungannya dengan menggunakan SPSS. Nah, pada saat kalian mengajukan atau menghitung SPSS itu kalian harus menghitung juga nanti ini ya, pada saat metodologi penelitian itu kan kalian tadi sudah mempelajari mengenai ada uji normalitas, heteroskedastisitas, seperti itu ya salah satunya. Nah itu harus lolos semua. Nah andai kata ada yang nggak normal bagaimana? Nah andai kata ada yang nggak normal, itu kalian boleh ngedrop salah satu respondennya. Nah kenapa saya menyarankan jangan minimal 10? Karena nanti pada saat kalian menemukan bahwa kok data saya nggak normal ya, kok terjadi heteroskedastisitas ya, gitu ya. Nah itu kalian bisa mendrop si responden tersebut. Jadi kalian nggak usah pakai tuh respondennya. Toh misalkan kalian ada misalnya minimal 40 tapi kalian mengumpulkan ada 60 misalkan atau 70. Andai kata cuma 1 atau 2 ataupun 3 responden yang di drop atau dihilangkan, toh tidak ada permasalahan dari minimum jumlah responden tersebut, gitu ya. Oke, itu sambil jalan. Yang pasti sekarang kalian harus mempelajari dulu bagaimana caranya membuat suatu instrumen riset, yaitu kuesioner. Sebenarnya mudah ya, kalian cukup mencocokkan aja antara tabel operasionalmu atau dari jurnal acuanmu ya. Kira-kira dari jurnal acuan itu yang cocok dengan kondisi penelitianmu itu yang mana ya. Lalu setelah itu akan kalian sudah buat tuh tabel operasional variabelnya ya. Lalu setelah itu kalian buat bagaimana bunyi kalimat tanyanya. Oke ya. Jadi nanti kita lihat berdasarkan slide yang kita compare ya. Nggak banyak slide ya. Jadi kalian cukup membandingkan bagaimana indikatornya dan bagaimana kalian membuat suatu pernyataan si kuesioner tersebut, gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan langsung saja ke slide bagaimana cara kita membuat suatu kuesioner, terutama pernyataannya. Oke, kita masuk ke slide bagian yang pertama. Di sini kita akan mengambil contoh ya tabel operasional variabel dari salah satu jurnal acuan ya, jurnal internasional, di mana tabel operasional ini bisa kalian dapatkan di jurnal acuanmu atau jurnal pendukungmu di bagian metodologi ya. Metodologi di situ ada biasanya measurementnya. Oke ya. Nah measurement itu bisa kita jadikan sebagai indikator yang kita sesuaikan untuk usulan penelitian kita sendiri nantinya. Oke. Di sini saya mengambil contoh dari salah satu jurnal internasional yang kebetulan di sini kita membicarakan mengenai service quality ya, terutama di bidang medis ya, medical service quality. Nah, berhubung jurnal acuan ini melakukan penelitiannya ada di Korea, maka judulnya Korean Medical Service Quality. Oke ya. Oke. Seperti kita ketahui bahwa service quality ini dia ini memiliki dimensi ada 5, yaitu yang pertama ada tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Oke ya. Nah, atau kita singkat kelima-limanya itu menjadi
dimensi tera. Oke. Oke, seperti kita lihat di situ dimensinya sudah tertulis ada tera ya. Lalu ada measurement variables. Oke, measurement variables di sebelahnya itu kalian baca itu bisa dijadikan indikator di tabel operasional variabel kita nanti. Oke, kita berhubung sekarang materinya adalah bagaimana cara membuat instrumen riset pemasaran atau cara membuat kuesioner. Maka caranya cukup mudah, yaitu pertama contohnya seperti ini ya. Kita ambil salah satu dimensi misalnya tangible. Oke, tangible itu measurement variablesnya atau indikatornya yang pertama adalah have up to date equipment. Oke, have up to date equipment. Oke, kalau kita translate dari sisi tangible-nya itu memiliki peralatan yang up to date atau modern, seperti itu ya. Nah, bagaimana cara kita membuat pernyataan kuesionernya ya? Kalian cukup membuat kalimat pertanyaan dari indikator kalian atau measurement variabelnya. Oke ya. Jadi contohnya have up to date equipment ya. Jadi kalian buat pernyataannya seperti ini. Saya percaya bahwa peralatan di rumah sakit ini adalah modern. Salah satu contoh gitu ya. Saya percaya bahwa peralatan di rumah sakit ini modern. Contohnya seperti itu. Ya. Oke. Lalu yang kedua, contohnya lagi visual appeal of physical facilities. Nah, artinya fasilitas-fasilitas fisik ya itu menarik untuk dilihat gitu ya. Oke, bagaimana pernyataan kuesionernya? Pernyataan kuesionernya kalian cukup menulis saya percaya atau saya merasa gitu ya. Peralatan-peralatan fisik di rumah sakit ini menarik untuk dilihat. Oke, seperti itu ya. Itu salah satu contohnya yang tangible. Oke, sekarang kita coba yang mana ya? Yang reliability ya. Oke, reliability yang service provided as promised. Oke, artinya service atau jasa yang dihasilkan itu sesuai dengan yang dijanjikan. Oke ya. Jadi pernyataan kuesionernya adalah saya percaya bahwa atau saya merasa bahwa servis yang diberikan rumah sakit ini sesuai dengan yang dijanjikan. Oke, gitu ya. Oke, satu lagi contohnya assurance ya. Oke, assurance. Misalkan trustworthy of staff. Oh, berarti staffnya ini bisa dipercaya. Oke ya. Oke, kalimat pernyataannya adalah untuk kuesioner, saya percaya bahwa staf dari rumah sakit ini dapat dipercaya. Oke ya. Atau saya merasa staf-staf yang ada di rumah sakit ini dapat dipercaya. Oke ya. Oke, satu lagi deh ya, empathy. Misalkan given individual attention. Jadi memberikan perhatian secara individu. Ya. Oke, kalimat pernyataannya saya merasa bahwa rumah sakit ini memberikan perhatian secara individu kepada saya. Oke, salah satu contohnya gitu ya. Itu bagaimana caranya kalian membuat suatu pernyataan dari kuesioner berdasarkan jurnal internasional yang menjadi acuan atau pendukungmu. Oke, selanjutnya kita akan ke slide berikutnya. Apabila kita mau membuat pernyataan kuesioner berdasarkan tabel operasional variabel yang ada di usulan penelitianmu. Baik, kita masuk ke slide bagian kedua. Di sini kita bisa melihat ada dua jenis tabel. Oke, yang pertama tabel 6.1 itu adalah
tabel operasional variabel. Ya, ini sengaja saya ambil dari salah satu contoh kakak kelas kalian yang menjadi anak bimbingan saya untuk bimbingan skripsi, UP dan skripsi terutama ya. Di sini kita lihat bahwa tabel operasionalnya cukup simpel ya, indikator juga nggak begitu banyak. Kenapa? Karena memang kondisi penelitian dia, terutama untuk objek penelitiannya, hanya membutuhkan sedikit indikator. Ya sebenarnya bisa sih ditambahin lagi ya, nanti mungkin bisa direvisi lagi apabila memang dibutuhkan beberapa indikator lagi. Oke ya, ini hanya sebagai contoh apabila kita mau membuat suatu instrumen riset pemasaran atau kuesioner gitu ya. Nah, di tabel sebelah kanannya yang seperti kalian baca ada silahkan beri tanda centang pada kolom di bawah ini. Oke ya. Nah, itu adalah pernyataan dari kuesioner yang didapat dari indikator yang di sebelah kiri. Nah, tadi seperti kita ketahui bahwa tabel operasional variabel ini ada di bagian 3 ya di metodologi penelitian ya. Oke, jadi kita ambil contoh seperti ini. Misalkan nanti kalian sudah membuat tabel operasional variabel ya. Kebetulan di sini kakak kelas kalian ini ada 3 variabel, yaitu yang pertama variabel X atau variabel independennya adalah perceived medical quality, ya itu variabel X-nya atau independen. Lalu ada variabel intervening atau variabel Y, itu adalah kepuasan. Di sini adalah kepuasan pasien. Kebetulan kakak kelas kalian ini dia meneliti mengenai rumah sakit yang ada di Bandung Barat, ya. Lalu untuk variabel dependennya atau variabel Z itu adalah minat berobat kembali. Ya, mungkin kalau kita lebih familiar adalah minat membeli kembali ya, atau repurchase intention. Tapi berhubung ini adalah dunia medis, jadi disesuaikan kata-katanya. Ya, di sini menjadi minat berobat kembali. Oke. Kita langsung saja ada contohnya ya. Contohnya misalkan untuk variabel X-nya dulu yaitu perceived medical quality. Nah, di sini ada indikator. Yang pertama, A, mengacu pada penilaian pasien pada pelayanan kesehatan. Oke, contoh seperti itu ya. Lalu bagaimana pernyataan kuesionernya? Pernyataan kuesionernya menjadi seperti ini. Saya percaya kualitas perawatan kesehatan dan spesialis yang saya dapatkan baik. Oke ya, di situ ada hubungannya dengan pelayanan. Oke ya, saya ulang lagi ya. Indikatornya mengacu pada penilaian pasien pada pelayanan kesehatan. Ya. Lalu pernyataan kuesionernya menjadi saya percaya kualitas perawatan kesehatan dan spesialis yang saya dapatkan baik. Oke, contohnya salah satunya seperti itu. Oke, lalu kita coba ya intervening ya, yaitu kepuasan pasien. Oke, salah satu contohnya pelayanan yang diberikan lebih baik dibandingkan harapan. Oke, itu sesuai dengan definisi kepuasan pelanggan ya. Oke, jadi bagaimana bunyi pernyataannya untuk kepuasan? Oke, kita lihat bagian 1 yaitu saya merasa senang dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit ini. Itu ya, ini karena berhubungan dengan pelayanan. Oke ya. Oke, satu lagi untuk variabel dependennya minat berobat kembali. Indikatornya adalah kesediaan untuk memilih rumah sakit yang sama sebagai pilihan utama karena dia ingin berobat lagi enggak, seperti itu ya. Jadi indikatornya dia mau kembali lagi enggak. Indikatornya adalah kesediaan untuk memilih rumah sakit yang sama sebagai pilihan utama. Oke, lalu bagaimana pernyataannya yang nanti akan kalian sebarkan kepada responden? Ya, oke, pernyataannya adalah saya akan menggunakan kembali pelayanan kesehatan di rumah sakit ini. Gitu ya. Oke, nanti kalian coba sesuaikan bagaimana indikator kalian di usulan penelitian, lalu kalian coba buat sendiri
bagaimana bunyi pernyataan dari kuesionernya. Oke ya. Setelah ini kita masuk ke slide bagian ketiga yang akan menjelaskan mengenai apa aja sih yang harus ditulis di dalam suatu kuesioner ya. Nanti kuesioner ini akan kalian lampirkan ya setelah di bagian ketiga, yaitu bagian metodologi ya. Jadi nanti proposal itu nanti harus kalian lampirkan kuesionernya itu seperti apa. Oke, nanti slide selanjutnya akan kita lihat apa aja sih yang akan kalian lampirkan nanti pada saat membuat kuesioner dan kalian lampirkan di proposal. Oke ya. Oh ya, sebelum kita beranjak ke slide bagian ketiga, coba kalian lihat lagi tadi bagian tabel operasional variabel, ternyata ada kesalahan dari kakak kelas kamu ya. Coba kita lihat tadi ada variabel Z-nya adalah minat berobat kembali ya. Kita lihat indikatornya. Yang pertama, kesediaan untuk memilih rumah sakit yang sama sebagai pilihan utama. Di sini nampaknya pernyataannya kurang tepat ya, karena kesediaan untuk memilih rumah sakit ya, bukan untuk menggunakan kembali. Nah, sedangkan yang B ya, indikator B, kesediaan untuk berobat kembali ke rumah sakit yang sama. Nah, ini sepertinya kakak kelas kalian ini ada yang ketukar pada saat pernyataan. Nah, kita lihat ya, kalau pernyataan kuesioner yang kedua, saya akan menjadikan rumah sakit ini sebagai pilihan utama saya ketika saya ingin berobat lagi. Ya, nah itu ternyata harusnya itu adalah pernyataan kuesioner untuk indikator yang bagian A. Ya, sedangkan indikator B itu dinyatakan untuk pernyataan yang di bagian pernyataan 1. Jadi ketuker ya. Nah, ini harus direvisi nih kakak kelas kamu nih ya. Seperti itu. Jadi kalian paham ya sampai sejauh ini? Oke, selanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya. Slide bagian ketiga ini kalian akan melihat bahwa kok bentuknya seperti surat ya. Oke, jadi gini ya. Jadi nanti pada saat kalian membuat kuesioner, diasumsikan kita tidak menyebarkannya melalui Google Form ya. Tapi ini kan tergantung kita mau menyebarkan lewat Google Form atau menyebarkan secara langsung korespondennya ya. Tapi alangkah baiknya andai kata di Google Form juga kita lampirkan bentuk surat seperti ini. Maksudnya seperti apa ya? Jadi maksudnya gini, kan kadangkala kita bingung ya, misalkan ada seseorang langsung ujuk-ujuk ngasih pertanyaan gitu ya, masih berupa pertanyaan beberapa lembar. Nah, maksudnya apa gitu kan, kok ngasih pertanyaan sih gitu ya. Nah, maksud dari surat ini itu memberitahukan kepada calon responden kita bahwa maksud kita memberikan kuesioner adalah untuk apa? Misalnya untuk penelitian di suatu universitas, atau kamu bekerja di suatu perusahaan nanti ya, perusahaan kamu itu menugaskan kamu untuk melakukan suatu penelitian di bidang pemasaran ya. Kamu kasih tahu tuh di suratnya sehingga responden bisa baca. Maksudnya penelitian ini adalah misalkan untuk meningkatkan penjualan dari produk perusahaan X, misalnya seperti itu ya. Atau ingin menganalisa pasar, kira-kira produk X ini akan diterima oleh pasar atau enggak ya. Atau misalkan kalian memang harus membuat sebagai syarat apa untuk skripsi sebagai tugas akhir ya, TA kalian. Jadi untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi, kamu harus membuat suatu skripsi dan skripsi itu kebetulan memang membutuhkan beberapa pertanyaan melalui kuesioner ini. Nah, itu kalian tuangkan di dalam suratnya supaya apa? Supaya calon responden kita paham. Dan di lain pihak, apabila kita memberikan surat ya kepada calon responden kita, itu dalam rangka etika ya, kesopanan juga ya. Contohnya seperti ini, kalian minta data ke perusahaan ya, nggak mungkin dong kalian itu tanpa ada pendahuluan awalnya, atau kalian ngasih pertanyaan begitu saja tanpa ada surat pembuka ya. Jadi kalian harus bikin dulu nih suratnya itu seperti apa, maksudnya apa kamu ngirim pertanyaan kepada perusahaan itu ya. Lalu
misalkan kepada responden yang ada di sekeliling kamu, ya. Contohnya dikasih aja pertanyaan, kan bingung mereka ya, maunya maksudnya apa ya? Kok dikasih pertanyaan? Nah, jadi dengan surat ini itu secara etika kita sudah sopan ke mereka, kita meminta tolong kepada mereka untuk mengisi kuesioner yang kita buat, ya, sehingga kita bisa melakukan penelitian dengan baik. Oke ya. Nah, surat ini nanti kamu lampirkan ya di belakang usulan penelitian kamu, proposalmu, ya, sekaligus juga ya ada nanti setelah ini ada biodata responden dan juga kuesionernya, gitu ya. Baik, kita nanti ke slide selanjutnya, yaitu slide ke 4 ya. Nah, setelah itu apa aja sih yang harus kita lampirkan selain surat ini ya. Baik, setelah ini kita langsung ke slide 4. Di slide yang keempat, setelah surat itu kalian lampirkan lagi mengenai tata cara ya, tata cara untuk pengisian kuesioner ya. Selain tata cara juga biodata dari si responden. Oke ya. Sebenarnya formatnya sih bebas ya, seperti pokoknya disesuaikan dengan kondisi penelitian kamu, kondisi responden kamu ya. Tapi yang perlu diingat adalah di sini ada poin 1, 2, 3 sampai 5 ya. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan namanya skala Likert. Oke ya. Skala Likert 1 itu artinya sangat tidak setuju atau kita singkat STS. Oke ya. Lalu yang kedua itu tidak setuju atau TS, dan sampai kelima. 5 itu adalah sangat setuju atau SS ya. Nanti kita lihat bahwa skala Likert ini ya, poin 1 sampai 5 ini akan kita masukkan ke dalam tabel pernyataan kuesioner yang akan kita buat nanti. Oke, lalu yang paling penting adalah data atau biodata dari responden. Yang pertama, ya, di sini nama. Oke, ini terserah ya, kalian mewajibkan orang itu memberikan nama dia atau nggak usah, atau no name gitu ya, terserah. Lalu mungkin yang bagian terpenting adalah jenis kelamin. Ini harus ya, wajib ya, mungkin supaya kalian nanti paham, oh yang menjawab laki-laki itu ada berapa orang, yang perempuan itu ada berapa orang, seperti itu ya. Lalu usia ya, kalau ini kita melihat dari sisi demografi ya, tadi laki-laki, perempuan, lalu usia ya. Nah, rentangnya itu yang menjawab kuesioner kamu ini atau responden kamu itu rentangnya berapa ya, apakah 17 tahun sampai 23 tahun atau mungkin 24 ya, di sini harusnya 24 ya, sampai 29 tahun gitu ya, atau 30 sampai 35 tahun. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan kalian buat nih itu di Google Form, mereka akan otomatis, dia itu akan otomatis akan memilah-milah, oh laki-laki ada berapa orang ya, oh perempuan ada berapa orang, lalu usianya rentang sekian itu berapa responden atau berapa persen gitu ya. Nah, lalu mungkin bisa kalian tambahkan data-data yang lain, misalkan pekerjaan, lalu mungkin nanti penghasilan, jumlah penghasilan ya, lalu domisili, wilayah mana, ya pokoknya semuanya disesuaikan dengan kondisi penelitian kamu semuanya. Oke ya. Oke, itu tadi pertama tadi surat, yang kedua adalah biodata tentang responden ya, dan sebelumnya ada penjelasan bagaimana sih cara ngisinya melalui skala Likert. Nah, skala Likert itu tadi ya 1 sampai 5 ya, sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Oke ya. Kita lanjut lagi ke slide yang terakhir, yaitu slide kelima. Nah, slide yang kelima ini adalah berupa tabel, yang dimana tabel ini berisi tentang kuesioner yang sudah kita buat ya, yang sudah kita buat. Baik, kita langsung saja ke slide berikutnya, yaitu slide kelima.
Untuk slide yang kelima, di situ kalian melihat bahwa ada berupa tabel, ya, berupa tabel. eh, di situ jelas tertulis silahkan beri tanda centang pada kolom di bawah ini. Nah, itu adalah bentuk dari kuesioner atau pernyataan kuesioner kita yang sudah final, ya. Jadi seperti kita ketahui kakak kelas kalian ini ada 3 variabel yang diteliti. Yang pertama untuk variabel independennya adalah perceived medical quality atau variabel X, yaitu terdiri dari 3 indikator dan ada 3 pernyataan kuesioner. Oke ya. Lalu untuk kepuasan pasien itu ada 2 indikator dan ada 2 pernyataan dari kuesionernya. Lalu oh ya, ada yang kepuasan itu sebagai variabel intervening, ya, atau variabel Y, dan untuk variabel dependentnya atau variabel Z itu adalah minat berobat kembali. Nah, itu ada 2 indikator dan ada 2 pernyataan kuesioner. Oke, jadi dari pernyataan-pernyataan kuesioner tersebut, ya, kalian buat tabelnya, ya, atau mungkin kalian mau buat dalam bentuk apa namanya, sesuai format kalian, ya bebas ya. Yang pasti di dalam kuesioner tersebut kalian harus menceritakan ada beberapa pernyataan dan responden harus menjawab berdasarkan skala Likert tadi, ya. Nah, seperti kita lihat bahwa skala Likert itu berada pada alternatif jawaban yang sebelah kanan itu, ya. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu poin, ya. Nah, yang satu yaitu STS, yaitu sangat tidak setuju, 2 TS yaitu tidak setuju, dan 5 SS yaitu sangat setuju. Nah, pada slide sebelumnya itu sudah dijelaskan STS itu apa, SS itu apa, gitu ya. Nah, makanya itu perlu diberitahukan kepada responden apa sih artinya STS, apa sih TS itu, apa sih SS itu, gitu ya. Oke, jadi di sini di tabel ini responden itu cukup memberikan centang, ya, centang pada pernyataan-pernyataan, ya, sesuai dengan variabelnya. Oke, ya. Jadi perlu diberitahukan kepada responden bahwa mereka harus menjawab pernyataan ini, ya, dengan sejujur-jujurnya, ya. Dan kita sebagai peneliti tidak boleh memaksa si responden untuk menjawab, misalkan udahlah Bu, bawa jawab aja sangat setuju, Pak jangan jawab sangat setuju Pak, jawab aja sangat tidak setuju, nggak boleh, ya. Jadi kita sebagai peneliti itu harus benar-benar menerima jawaban yang sejujur-jujurnya dari responden kita, seperti itu, ya. Nah, nanti pada saat kuesioner ini sudah jadi, ya, nanti tahap berikutnya adalah kalian harus mentabulasi. Nah, itu nanti, ya. Yang paling utama adalah minggu depan kita akan belajar bagaimana caranya kita apa namanya, melakukan tes validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner kita. Jadi begini, ya, kalau misalkan kuesioner kita itu lolos tes validitas dan reliabilitas, misalkan kuesioner kita itu udah valid dan reliable, berarti kita boleh menyebarkan kuesioner kita. Tapi apabila kita menemukan bahwa kuesioner kita itu kok tidak valid, ya, kok tidak reliable, oke, berarti pernyataan dari kuesioner kita itu kita delete, ya, kita drop. Jadi kita nggak make isi indikator itu, ya. Karena apa? Karena tidak valid, ya. Kalau tidak valid, ya berarti nanti otomatis penelitian kita ya nggak valid, gitu ya. Jadi harus valid semuanya. Jadi pernyataan-pernyataan itu harus sesuai dengan kaidah yang ada di dalam suatu riset, ya, seperti itu. Oke, ya. Jadi lampiran kuesioner dari penelitian kamu, ya, tadi ada 3 lampiran. Yang pertama ada suratnya dulu, kedua ada tata cara pengisian dari kuesionermu, dan ada biodata responden dari sisi demografinya, dan yang terakhir instrumen riset ini adalah yang utama pernyataan dari kuesionermu, ya, yang harus dijawab oleh responden, ya, seperti yang ada di dalam slide ini berupa tabel, gitu ya. Baik, selanjutnya setelah kalian buat, ya,
Habis ini kita akan cek tes validitas dan reliabilitas. Pada saat kalian sudah cek validitas dan reliabilitas dan menyesuaikan kembali kuesioner kamu yang tadi tidak valid dan tidak reliable itu kalian drop, ya, baru kalian bisa membuat di dalam Google Form yang bisa kalian bagikan nanti di kelas maupun kepada responden yang lain, ya. Karena kondisi saat ini memang kita harus social distancing, jadi kita bisa melakukannya dengan menggunakan Google Form, gitu ya. Baik. Oke, demikianlah tadi slide-nya ya yang telah kita pelajari. Lalu saya minta kepada kalian semua, walaupun kita di rumah masing-masing, kalian tetap bisa bekerja kelompok, betul ya. Jadi dengan anggota kelompok yang lainnya kalian masih bisa berkomunikasi, baik itu via WhatsApp atau mungkin kalian melalui Zoom, ya, aplikasi Zoom, atau juga WA call, terserah ya. Jadi tetap kalian harus mengerjakan tugas, ya, tugas dari usulan penelitian ini, gitu ya. Oke. Jadi kalian coba ya nanti di rumah ya didiskusikan dengan teman-teman sekelompok. Kalian buat bagaimana bunyi pernyataan dari instrumen riset kalian atau bagaimana bunyi dari kuesioner kalian, ya, yang sebagaimana tadi kalian buatnya sesuai dengan format ya, format dimana UP-nya adalah seperti itu ya. Nah, jangan lupa nanti dikumpulkan ya, dikumpulkan nanti aja pada saat kita sudah menguji validitas dan reliabilitas. Dan setelah kalian menguji nanti ya validitas dan reliabilitasnya, baru kalian sebarkan kuesioner tersebut kepada rekan-rekan kalian ya, terserah mau di kelas kalian boleh, mungkin mau di lingkungan rumah atau bagaimana gitu ya. Yang pasti stay safe ya, social distancing, jadi jangan terlalu banyak melakukan kegiatan fisik ya dengan kegiatan sosial lainnya. Jadi kalau bisa kalian buat secara Google Form. Nanti akan saya lampirkan bagaimana caranya membuat Google Form. Sebenarnya di YouTube banyak ya caranya bagaimana, dan bagaimana juga nanti kalian bisa mengambil hasil dari Google Form tersebut, bagaimana hasil respondennya, gitu ya. Baik, demikian video ini saya buat. Saya mohon maaf karena ini juga terus terang video pertama saya belum pernah melakukan hal seperti ini, kecuali dulu ya pada saat saya zaman kuliah online, tapi itu pun juga tidak menggunakan aplikasi ini ya. Jadi mohon dimaklum. Mudah-mudahan kita bisa kuliah seperti sedia kala lagi, kita bisa tatap muka ya. Dan apabila nanti kalian ada pertanyaan, silakan bisa komentar di bawah ya di Google Classroom kita, ataupun misalkan kalian mau bertanya secara pribadi via WhatsApp saya juga silakan ya, atau kalian di Google Classroom kalian mau private comment silakan bila ingin ada yang ditanyakan. Pokoknya selama kita kuliah kalian jangan ragu untuk bertanya ya, dan harus tetap aktif ya, karena tetap walaupun kita secara online saya nggak bisa memantau kalian membaca materi saya atau menonton video saya ini atau enggak, tapi ini semuanya saya serahkan lagi pada kalian mau belajar atau enggak, gitu ya. Yang pasti saya harap walaupun kita berada di rumah tetap semangat, tetap berpikir positif dan jaga kesehatan masing-masing dan tetap rajin belajar. Demikian ya. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya, yaitu mengenai uji validitas dan reliabilitas. Ingat, kalian tetap membuat tugas dengan kelompok kalian, yaitu bagaimana kalimat dari kuesioner atau instrumen riset kalian ya, bagaimana kalimatnya dulu, baru setelah itu nanti minggu depan kita uji validitas dan reliabilitasnya. Baik ya, demikian
Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dan selamat sore semuanya.